mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Didukung oleh para pelaku: Nusri Nurdin sebagai Panglima Arya Dwipo, Yatmono sebagai Kisarpo Gunung, Jumbali Jindra sebagai Pangeran Panji, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Narto Bantul sebagai Kisarpo Wadas, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Dua sosok bayangan hitam itu masih bertengger di atas wuwungan sebuah bangunan istana. Langit biru bersih, bintang dan rembulan bergandengan menerangi kegelapan. Malam semakin larut dan dingin. Tapi di bawah wuwungan bangunan masih tampak orang berkerumun sambil memandang ke atas. Lihatlah hasil pekerjaanmu itu, Panji. Di sana sini api berkobar, membakar apa saja akibat pukulan sambar gledek yang membabi buta. Dinding-dinding istana runtuh, pohon-pohon besar penyejuk hancur. Maafkan, saya hilaf, Guru. Saya gelap mata. Aku tidak ingin menurunkan generasi perusak. Apa yang telah aku berikan padamu bukan untuk merusak, mengacaukan keadaan, dan membuat panik masyarakat. Memang, bisa saja seluruh istana berikut isinya itu kau hancurkan, kau rubuhkan. Tetapi, apakah begitu, muridku? Maaf, Guru. Anggraini, istri saya, entahlah di mana dia kini berada. Kalau hanya itu masalahnya, aku bisa membantu. Tetapi, turunlah dulu dari hubungan ini. Ayo turun. Mintalah maaf pada Romo Prabu, Ibunda Permaisuri, Kisarpo Wadas, juga Panglima Arya Dwipo. Setelah itu, aku bisa menolongmu mengetahui di mana Anggraini istrimu berada, di mana dan sedang apa. Ayo turun. Baik, Guru. Terima kasih. Keesokan harinya, pada pagi hari yang cerah, tampak kesibukan yang luar biasa. Beberapa prajurit menyeret pohon besar yang tumbang. Beberapa lagi membenahi tembok tinggi yang runtuh. Dan beberapa lagi memadamkan api yang masih tersisa membakar. Istana Jenggala sibuk. Ayo! Tarik pohon besar yang rumpuh menghalangi jalan itu. Tarik dengan 6 ekor kuda. Sediakan tali tambang. Ikat. Lalu tarik dengan 6 ekor kuda. Cepat. Ayo. Ayo. Ya. Bagus. Bagus. Ikat yang kuat. Jangan sampai lepas ikatannya. Nanti malah kena orang lewat. Jadi repot sendiri kamu. Ya, bagus begitu. Ikat terus. Libatkan ke batang pohon besar itu. Kalau sudah, cambuk kudanya. Ayo cepat. Kenapa, Kang? Kerja kok mengeluh? Kang, seorang prajurit tidak boleh mengeluh. Apalagi cuma mendorong pohon besar begini, Kang. Bukan begitu, Di. Lantas apa, Kang? Aku tidak bisa membayangkan. Batang pohon sebesar ini saja bisa dirobohkan sendirian. Bagaimana kalau pukulan itu kena di badan manusia? Badan kita? Tidak tahu. Kok kamu tidak tahu? Lawang semalam saya tidak tugas meronda, Kang. Tidak mendapat giliran tugas jaga istana. Wah, sayang kamu. Loh, kok sayang? Iya. Ada apa sih, Kang? Semalam. Wah. Luar biasa sekali. Tontonan yang jarang kita temukan. Belum tentu akan terulang lagi, Di. Kang. Luar biasanya di mana? Bagaimana, Kang? Nah, itu loh, Raden Panji. Gusti Pangeran Panji tampak seram sekali malam tadi. Wajahnya memerah, tubuhnya mengeluarkan asap. Sorot matanya nanar dan seram sekali. Wah, pokoknya ngeri aku melihatnya. Lalu terus bagaimana, Kang? Beliau berteriak lantang, bergema. Gerakannya seperti bayangan hitam, lalu memukul. Siapa, Kang? Yang kena pukul siapa, Kang? Yang kita singkirkan itu tadi. Hah? Pohon sebesar ini? Iya, ya itulah. Tadi kan aku sudah bilang,
bagaimana kalau pukulan itu mengenai manusia? Waduh, pasti hancur berkeping-keping, Kang. Oh iya. Wah, pecah tubuh kita dipukul seperti ini. Wah, kau ini kalau saja melihat peristiwa semalam. Wah, kamu pasti terkagum-kagum sekaligus merinding pokoknya. Iya, Kang. Bagaimana, Kang? Kok merinding? Begitu Pangeran Panji melontarkan pukulan, dari tangannya mengeluarkan sinar kehijauan. Biru kehijau-hijauan. Sinar itu cepat bagai petir menghantam pohon, menghantam tembok-tembok istana. Tembok-tembok tinggi dan tebal itu rubuh, Kang. Iya. Pohon-pohon besar dan tinggi itu rubuh. Iya. Wah, api menjalar di mana-mana. Wah, ngeri juga ya, Kang. Wah, betul-betul mengerikan. Tetapi juga mengagumkan, Di. Wah, kalau begitu, seandainya perang dengan pihak Kediri terjadi, kita pasti menang, Kang. Iya, pasti menang. Apalagi jika Pangeran Panji memimpin langsung di barisan paling depan. Wah, pokoknya kalau kamu tadi malam sempat menyaksikan Pangeran Panji mengamuk. Wah. Begitu beliau memukul sana-sini, langsung melompat tinggi sekali dan ringan sekali. Cuit gitu. Wah, langsung nomplok di atas bubungan. Nah, apa tidak hebat itu? Wah, itu namanya ilmu apa, Kang? Apa ya, ilmu iblis? Wah, atau ilmu setan? Atau ilmu apa, Kang? Kamu ini sembarangan. Ngomong jangan sembarangan. Kalau Raden Panji tahu, bisa habis kamu. Hei. Kalian berdua dari tadi ngobrol saja. Ayo bekerja. Baik, Tuan. Hari itu, setelah jalan-jalan dibersihkan dari batang-batang pohon yang jatuh melintang, tembok dan dinding yang berhamburan di jalanan, maka di Balai Agung diadakan pasewakan. Hadir dalam pasewakan itu antara lain Gusti Prabu, Ibunda Permaisuri, Panglima Aryo Dwipo, Kisar Pewadas, Panji Kudawanengpati, serta beberapa petinggi kerajaan lainnya. Terima kasih aku ucapkan kepada sekalian yang hadir di dalam pasewakan siang hari ini. Adapun apa yang akan kita bicarakan di dalam pertemuan siang ini adalah hal Kediri yang sudah menarik mundur laskarnya dari garis-garis perbatasan. Ini berarti bahwa perang saudara tidak akan terjadi. Dan kita bisa menarik napas lega serta menghaturkan puji dan syukur kehadapan Yang Maha Agung. Karena kita bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita di Kediri. Panglima Aryo Dwipo, silakan disampaikan kehadapan pertemuan sidang ini. Hamba ingkang sinuwun. Terima kasih. Para yang mulia, memang dilaporkan dari garis perbatasan bahwa pihak Kediri telah menarik mundur laskarnya dari seluruh pasukan yang disebar di sepanjang perbatasan. Ini berarti perang saudara tidak akan terjadi. Laporan ini tidak saja datang dari para prajurit sandi di garis perbatasan, tetapi juga terutama berita yang dibawa oleh Pangeran Panji yang baru datang dari pertapan Pucangan di Kambang Seri. Bibi Diah Kilisuci menyampaikan bahwa Raja Kediri menyesal telah memerintahkan laskar dan pimpinannya untuk mengepung kita. Dan berkat nasihat Bibi Diah Kilisuci, Raja Kediri kemudian menarik ketentuan keadaan darurat perang. Dengan ditariknya keadaan darurat perang, ditarik pula seluruh laskar yang mengepung. Hal kedua yang akan kita bicarakan siang ini ialah tentang sikap dan ulah putraku sendiri, Pangeran Panji Kudawanengpati. Silahkan disampaikan Panglima Aryo Dwipo. Hamba ingkang sinuwun. Pada kesempatan siang hari ini pun, kiranya akan diperbincangkan mengenai sikap dan ulah Gusti Pangeran Panji Kudawanengpati yang dinyatakan telah membuat resah kalangan istana, mengakibatkan kerusakan dan membuat cemas para penduduk kota raja. Dalam hal ini, pihak kerajaan hanya meminta kepada Pangeran Panji Kudawanengpati untuk bersedia memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam hal serupa, baik untuk masa sekarang maupun untuk yang akan datang. Kepada Gusti Pangeran,
Dipersilakan. Mohon ampun Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Juga mohon maaf Yang Mulia Panglima Aryo Dwipo. Sebelumnya, hamba hanya ingin menyampaikan bahwa tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh Gusti Pangeran Panji Kudawaningpati adalah semata-mata karena rasa pelampiasan kekesalan hati. Bukan karena dendam membara dengan maksud untuk menghancurkan istana berikut isinya. Hal inilah yang terutama harus mendapat perhatian. Agar di dalam memutuskan perkara bisa adil dan seadil-adilnya. Baik, silakan Gusti Pangeran. Sebelumnya, saya haturkan maaf dan mohon ampun setinggi-tingginya kepada Romo Prabu, Ibunda Permaisuri, juga kepada Yang Mulia Panglima Aryo Dwipo, serta Kisar Pewadas. Terus terang, saya terbakar karena pertanyaan yang tidak terjawab. Di mana dan kemana istri saya Dewi Anggraini? Itu saja. Jadi tidak ada maksud saya hendak menghancur lumatkan kerajaan Jenggala. Tidak sama sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon ampun setinggi-tingginya. Saya tidak akan mengulanginya sekali lagi, kapanpun. Dan dengan ini, sebagai resiko yang harus saya tanggung dari akibat perbuatan itu, saya bersedia dikenai sanksi apapun sebagai hukuman. Saya akan terima. Apakah itu disingkirkan, dikucilkan, atau dibuang dari istana ini, saya terima. Saya laki-laki, harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Karena nilai seorang laki-laki terletak pada sejauh mana dia berani dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelakuannya, dan tindakannya. Ternyata kau laki-laki yang bisa dan berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau telah meminta maaf kepada semua pihak. Sudah, Guru. Baik. Sekarang mari kita lihat lewat bola kacaku ini. Kita akan dapat mengetahui di mana istrimu Dewi Anggraini berada. Baik, cepatlah, Guru. Saya tidak sabar ingin tahu di mana Anggraini berada. Dan dengan siapa dia sekarang ini? Sabarlah anakku, sabar. Kita pasti menemukan di mana Anggraini sekarang ini. Iya, Guru. Nah, melalui benda inilah aku akan coba melihatnya. Oh, bola kaca bundar. Melalui benda ini kita akan... Iya, lewat bola kaca bundar ini aku akan dapat melihatnya. Tetapi matamu tak akan dapat mampu menangkapnya, Panji. Oh, begitukah? Anggraini, engkau yang bernama Dewi Anggraini, datanglah. Tampakkan dirimu lewat bola kacaku, Anggraini. Gelap. Mengapa bisa begini gelap penglihatan bola kaca ini? Guru, ada apa, Guru? Guru tidak apa-apa. Guru. Hutan Kuala Kamal terletak kurang lebih di dekat desa Kamal Pandak, desa perbatasan antara Kediri dengan Jenggala. Di desa inilah yang kelaknya dicandikan Ibu Suri Rajapatni. Candi Kamal Pandak yang kelaknya juga dipandang sebagai candi atau tugu pemersatu antara Jenggala dengan Panjalu atau Kediri. Kang Mas? Iya. Ada apa di Mas Anggraini? Tanpa sengaja, kita sudah selalu bersama-sama di hutan ini.
untuk beberapa waktu. Iya. Aku tidak menghitungnya. Sudah berapa hari kita ada di hutan ini? Bahkan sudah berapa lama kita meninggalkan istana pun, aku tidak tahu. Apakah Kang Mas tidak kangen pada istri di rumah? Nanti, kalau ramuan yang kau berikan itu sudah kuberikan pada istriku, barangkali aku baru benar-benar tidak betah berlama-lama ada di luar rumah. Aku masih ada beberapa ramuan lagi, Kang Mas. Kalau Kang Mas mau, nanti aku berikan. Anggra ini. Sungguh, aku masih ada beberapa lagi. Baik untuk yang laki-laki Kang Mas sendiri, maupun untuk yang wanita, istri Kang Mas. Untuk yang laki-laki, akan membuat semakin perkasa, jantan, dan tidak tertandingi. Nah, sedangkan untuk yang wanita, akan membuat para suami semakin mabuk kepayang terhadap istrinya. Benarkah begitu? Sungguh, kalau tidak percaya, Kang Mas bisa membuktikannya sendiri nanti. Oh iya. Tetapi sedari tadi kuperhatikan Anggra ini sebentar-sebentar selalu mengunyah beberapa jenis daun-daunnya. Untuk apa itu? Tidak untuk apa-apa. Iseng saja. Apakah semacam makan sirih? Tidak. Apakah aku boleh mencicipi? Kang Mas, ini hanya baik untuk wanita. Tetapi wajahmu kian pucat. Hanya karena kurang istirahat, Kang Mas. Oh, kalau begitu maafkan aku. Aku telah membawamu terlunta-lunta. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kang Mas tidak bersalah. Aku telah membawamu tidak karuan. Menjadikanmu terlunta-lunta seperti ini. Kau katakan tidak bersalah? Kang Mas, tidak ada yang patut dipersalahkan. Karena hidup memang harus memilih. Dan setiap pilihan akan selalu membawa resiko. Sekecil dan sebesar apapun resiko itu, tergantung dari apa yang telah kita pilih dan tentukan sebelumnya. Hanya saja, di dalam memilih dan menentukan, harus ada kebebasan. Kebebasan berpikir dan berkehendak. Tanpa adanya kebebasan itu, maka pilihan yang kita tentukan akan menjadi semu. Dan resiko yang kita terima pun akan membuat kita menjadi tidak menentu, Kang Mas. Setidaknya, menyiksa batin dan perasaan kita. Apakah aku termasuk di dalam itu? Ya, kita semua yang hidup dan bergerak di dunia ini. Aku memilih dan menentukan hidup bersama Kanda Panji. Pada saat aku menentukan pilihan itu, sudah tergambar dalam benakku resiko apa yang kelak akan aku terima. Pertama, Kanda Panji sebelumnya telah dijodohkan dengan Dewi Sekartaji. Kedua, Kanda Panji adalah seorang pangeran, sedangkan aku hanyalah rakyat biasa atau kawulo. Dan ketiga, cinta memang tidak terbatas. Tidak ada batasan dalam cinta, kecuali nilai-nilai luhur yang menyertainya, mendampinginya. Dan nilai luhur itu adalah siap berkorban. Apa saja, nyawa, harta, kedudukan, keinginan pribadi, dan sebagainya. Apakah kau siap berkorban untuk cintamu terhadap Dimas Panji? Kang Mas, mengapa tidak? Berkorban adalah sesuatu yang indah, luhur. Tetapi tidak setiap orang bisa melakukan hal itu. Cintanya diragukan. Diragukan? Ya, cinta yang sesungguhnya tidak mengenal pamrih. Cinta yang mengenal pamrih sama saja dengan berdagang. Untung dan rugi. Cinta tidak untuk diperdagangkan, apalagi dipertaruhkan. Misalnya, keuntungan apa yang bisa aku raih kalau aku mencintai dia? Dan apa kerugianku jika cinta itu terbalaskan atau tidak terbalaskan? Cinta pun bukan meja perjudian yang kalau kita kalah, maka akan gulung tikar. Sedangkan jika menang, akan bermewah-mewah, tidak berketentuan. Anggra ini, kau selalu mengunyah dedaunan itu. Mengapa tidak menawarkannya padaku? Bukankah aku juga iseng dalam obrolan ini? Kang Mas, daun-daun ini tidak baik bagi Kang Mas. Percayalah. Jadi, bukan hanya karena sekedar iseng sambil ngobrol, lalu aku mengunyahnya. Tapi kau semakin pucat mengunyah daun itu. Tidak mengapa, Kang Mas. Sudahlah, biarkan ini menjadi urusanku. Bukankah Kang Mas diberi titah melenyapkan aku, membinasakan aku? Apakah dengan mengunyah daun-daun itu, kau akan mati perlahan-lahan? Mati sekarang ataupun esok, sama saja, Kang Mas. Tinggal masalah waktu. Dan aku akan memberikan yang terbaik bagi Kang Mas Brajanata. Sebelum akhir dari hayatku, aku akan memberikan yang aku mampu kepada kakak suamiku, Kang Mas Brajanata. Sudah. Tidak. Sudahlah. Kang Mas. Dan aku telah memberikannya bukan. Yaitu ramuan rempah obat penguat cinta kasih.
Bahkan ada beberapa yang akan aku berikan lagi. Semoga waktu mengizinkannya. Aku tidak sampai hati. Kang Mas, mengapa tidak sampai hati? Kang Mas toh tidak melakukan apa-apa terhadap diriku. Guru, bagaimana Guru? Apakah Anggraini baik-baik saja Guru? Tidak adakah sesuatu yang terjadi pada dirinya? Dan di mana Anggraini berada? Tidak, anakku. Tak terjadi apa-apa pada dirinya. Mengapa Guru? Kenapa? Entah mengapa gambar pada penglihatan bola kaca ini buram, samar-samar. Oh, lalu bagaimana Guru? Tidak apa-apa. Aku hanya... Hanya apa Guru? Katakan hanya apa? Kenapa Guru? Tidak, hanya yaitu buram. Gambarnya samar-samar. Dia ada di mana Guru? Di mana? Disitulah masalahnya. Masalah apa? Dia berada di suatu tempat. Iya. Suatu tempat yang dahulunya terkena kutuk Empu Barada Anumerta. Oh, terkena kutuk Empu Barada? Iya. Mahapandito yang dulu membelah kerajaan menjadi seperti sekarang ini, Jenggala dan Kediri, begitu? Iya, benar anakku. Mahapandito yang mulia. Beliau yang pada masa Sri Maharaja Erlangga bertahta diutus untuk mengucurkan air dari kendi untuk membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Tiba-tiba jubah beliau tersangkut pada sebuah pohon asam. Beliau lantas menyudahi pekerjaannya, seraya mengutuk pohon asam yang tinggi itu agar tumbuh pendek. Pohon asam pendek atau cibol, arti dari Kamal Panda. Apakah karena kutuk mendiang yang mulia Mahapandito di sana, sehingga gambar yang tercermin pada bola kaca guru menjadi buram? Itulah salah satu penyebabnya, Panji. Jadi, apakah istriku ada di desa Kamal Panda atau desa Palungan? Aku tidak mengatakannya demikian, anakku. Tapi bukankah guru mengatakan bola kaca buram karena mengarah ke desa Kamal Panda? Tidak begitu, Panji. Di sana ada hutan yang bernama Kuala Kamal. Hutan yang kurang lebihnya terletak di lembah tepian Sungai Porong. Hutan itu meskipun tampak angker dan menakutkan banyak orang, tetapi sesungguhnya banyak menyimpan aneka tumbuhan ramuan rempah-rempah. Bagi yang mengetahui jenis tumbuhannya akan sangat menguntungkan. Tetapi bagi yang tidak tahu atau awam, maka akan menganggapnya tumbuhan pohon itu hutan biasa. Aku akan ke sana, Guru. Jangan. Kenapa, Guru? Aku belum berani memastikannya. Gambar bola kacaku buram, kurang bisa dipercaya. Suatu tempat bernama Kuala Kamal. Ada gambar bayangan Dewi Anggraini bersama Pangeran Brajanata, kakak Panji. Mungkinkah ini disampaikan pada Panji, sementara pemuda itu sedang dalam keadaan tidak stabil? Ki Sarpo Gunung merenung dalam diam. Panji diam dalam ketidaktahuan. Nah, saudara pendengar, apakah Ki Sarpo Gunung akhirnya mengatakan pada Panji apa yang sebenarnya tengah terjadi? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.